Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman di calon guru baru. Oke, di video kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai soal-soal untuk SKD, khususnya TWK atau tes wawasan kebangsaan ya teman-teman. Soal-soal yang saya bahas di sini masih mengenai soal-soal yang muncul di SKD TWK pada tes CPNS 2019 kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke soal dan pembahasannya, kalian jangan lupa untuk tekan subscribe, like, komen, dan share ya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan kembali membahas lagi mengenai soal-soal TWK yang membuat peserta CPNS di 2019 kemarin itu banyak berjatuhan ya teman-teman, karena TWK ini memang sulit banget soalnya full penalaran, jadi betul-betul membutuhkan analisa yang baik dan juga soalnya itu agak panjang narasinya ya, jadi cukup menyita waktu untuk membaca serta memahami soal tersebut. Nah, jadi karena soal-soal ini full penalaran, jadi kalau misalnya ada di antara kalian jawaban yang berbeda dengan yang akan saya bahas di sini, kalian bisa komen ya di kolom komentar bagaimana menurut kalian dan apa alasannya memilih jawaban tersebut. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama, bahwa saya menyesal sekali bahwa permintaan saya agar anggota yang terhormat Muhammad Yamin diangkat menjadi anggota panitia kita ditolak. Terlebih lagi menyesal oleh karena Muhammad Yamin atau Mr. Yamin sendiri menyatakan dirinya sama sekali bukan ahli dan tidak paham tentang keuangan dan perekonomian. Sikap Mr. Muhammad Yamin yang ditunjukkan pada pernyataan tersebut adalah apakah A. Teguh pendirian, B. Berjiwa besar, C. Idealis, D. Jujur, atau yang E. Demokratis. Oke, jadi dari pernyataan yang ada di sini bisa disimpulkan bahwa sikap yang dimiliki oleh Muhammad Yamin ini adalah yang D ya, yaitu jujur. Kenapa jujur? Karena Muhammad Yamin ini dia mengakui bahwa dia itu tidak paham tentang masalah keuangan maupun perekonomian sehingga dia menolak akan jabatan yang diberikan kepadanya. Nah, kenapa D? Karena tentu saja untuk choice yang lain ini sama sekali tidak menggambarkan isi dari teks di atas, yaitu teguh pendirian, berjiwa besar, idealis maupun demokratis ya teman-teman. Keempat hal ini sama sekali tidak dicerminkan dari pernyataan di atas. Lanjut ke soal nomor 2. Nasionalisme merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Wujud penerapan nasionalisme dalam kehidupan pada masa kini ditunjukkan dengan tindakan apakah A. Mengumpulkan bantuan untuk korban longsor Garut, B. Masyarakat mengadakan kerja bakti, C. Belajar tari daerah, D. Memimpin musyawarah kepala desa, atau yang E. Mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Oke, jadi untuk soal-soal CPNS 2019 kemarin itu juga banyak yang penalarannya berkaitan dengan masalah nasionalisme, patriotisme, cinta tanah air, maupun mengenai pengamalan sila dari Pancasila ya. Dan untuk pengamalan sila Pancasila ini juga sudah pernah saya buatkan pembahasan soalnya di video sebelumnya. Jadi kalian bisa cek di playlist atau linknya nanti saya simpan di description box agar kalian bisa mempelajari bentuk-bentuk soal yang lain selain yang di video ini ya. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus memahami dulu nih teman-teman, apa sih nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme adalah suatu paham kebangsaan dari masyarakat pada suatu negara yang mempunyai kesadaran serta semangat cinta tanah air dan juga bangsa yang ditunjukkan melalui sikap serta tingkah laku individu atau juga masyarakat. Nah, jadi nasionalisme ini juga didefinisikan sebagai suatu cinta masyarakat dalam suatu negara dan harmoni budaya serta wilayah yang terdapat di suatu bangsa dengan tujuan untuk menciptakan dan mempertahankan negara secara internal maupun eksternal.
Nah, jadi dari pengertian ini kita dapat menyimpulkan bahwa contoh penerapan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dari kelima opsi ini, kalau menurut saya sih yang paling tepat itu adalah choice yang A, yaitu mengumpulkan bantuan untuk korban longsor Garut. Ya, karena dengan cara memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah itu, maka itu secara tidak langsung juga dapat membantu untuk bisa membangun negara ini. Nah, tapi jika di antara kalian nih ada yang memiliki jawaban yang berbeda, kalian bisa komen ya di kolom komentar beserta alasannya dari kelima opsi ini kira-kira yang mana sih yang menurut kalian itu merupakan wujud dari penerapan nasionalisme ini. Oke, lanjut ke soal nomor 3 ya. Transportasi sangat berpengaruh terhadap keberagaman suku bangsa, agama maupun yang ada karena transportasi. Apakah A mempengaruhi interaksi antar masyarakat yang memiliki perbedaan suku bangsa, agama, dan ras yang memungkinkan terjadinya pertukaran unsur budaya? B. Merupakan unsur terpenting dalam pembangunan tiap daerah sehingga menunjang pertumbuhan kebudayaan daerah masing-masing. C. Menjadi tolak ukur untuk mengembangkan kebudayaan asli daerah yang menjadi penyumbang utama keberagaman di Indonesia. D. Menunjukkan tingkat peradaban tiap-tiap daerah untuk mengembangkan potensi kebudayaan. Atau yang E. Meningkatkan sikap menghargai antar individu. Oke, jadi dari kelima opsi ini, kalau menurut saya sih teman-teman, transportasi itu memang berpengaruh terhadap keberagaman suku bangsa dan agama dan ras. Itu alasannya adalah yang A ya, karena dia mempengaruhi interaksi antar masyarakat yang memiliki perbedaan suku bangsa, agama, dan ras yang memungkinkan terjadinya pertukaran unsur budaya. Nah, kenapa? Karena kan dengan transportasi ini orang akan lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang bisa menyebabkan adanya pertukaran budaya di daerah yang satu ke daerah yang lain. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di samping jadi wakil Soekarno, Muhammad Hatta juga giat menulis buku tentang koperasi. Hal ini membuktikan bahwa apakah A. Muhammad Hatta punya sampingan di luar jabatannya sebagai wapres? B. Kemampuan Muhammad Hatta yang tertutup sosok Soekarno? C. Muhammad Hatta adalah penulis ulung tentang koperasi yang teorinya dikenal di dunia internasional. D. Diam-diam Muhammad Hatta memikirkan bahwa koperasi itu penting. Atau yang E. Muhammad Hatta sangat memikirkan ekonomi rakyat. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang diketahui bahwa Bapak Muhammad Hatta itu adalah dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Nah, jadi dengan rasa peduli dari Bung Hatta ini kepada rakyat dan tentu saja ekonomi yang ada di Indonesia, maka Bung Hatta ini mendorong adanya gerakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Mengapa koperasi? Karena pada saat itu gerakan nasional percaya bahwa kapitalisme ini tidak cocok dengan alam Indonesia. Bahkan gerakan moderat seperti Budi Utomo saja menyebut bahwa kapitalisme ini sebagai suatu tanaman dari negeri asing. Nah, makanya para pemimpin pergerakan kemudian melirik koperasi. Karena kan koperasi ini memiliki persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yaitu kolektivisme, di mana masyarakat gotong royong Indonesia gemar tolong-menolong, sementara koperasi juga kan itu menganut prinsip dari tolong-menolong itu. Dan berdasarkan dari undang-undang yang mengatur mengenai koperasi, pada pasal 3 kan dinyatakan bahwa koperasi untuk sejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebenarnya karena inilah juga kenapa sih Bung Hatta ini sangat gemar atau giat untuk menulis buku tentang koperasi agar masyarakat itu juga tahu bagaimana sih perkoperasian itu. Nah, jadi dari kelima choice yang ada ini kita bisa memilih jawaban yang tepat ini, tentu saja langsung aja ke yang E ya teman-teman, yaitu Muhammad Hatta sangat memikirkan ekonomi rakyat. Soal berikutnya,
Atas nama Persatuan Indonesia, hasil musyawarah sidang BPUPKI menghasilkan perdebatan khususnya pada sila pertama. Hal yang ditempuh oleh pendiri negara untuk mengatasi perdebatan tersebut adalah apakah A. mengganti rumusan sila pertama, B. mengganti istilah sila pertama, C. memusyawarahkan perbedaan yang ada, D. mendiskusikan makna dan nilai sila pertama, atau yang E. menghilangkan 7 kalimat pada sila pertama. Nah, oke, jadi dari kelima choice ini kita langsung eliminasi dulu ya, yang E ini bahwa menghilangkan 7 kalimat pada sila pertama. Tentu saja bukan yang ini karena banyak banget sih yang dihilangkan sampai 7 kalimat ya teman-teman. Nah, begitupun untuk choice C dan D, kita juga tidak memilih kedua choice ini karena kan sudah jelas bahwa ini merupakan hasil sidang dari BPUPKI, merupakan hasil dari musyawarah. Jadi, untuk apa dimusyawarahkan lagi atau didiskusikan lagi karena ini sudah merupakan hasil diskusi ya, teman-teman. Nah, jadi kalau untuk saya sih jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya, teman-teman, yaitu mengganti istilah sila pertama pada Pancasila. Oke, jadi yang diperdebatkan di sila pertama itu kan pada saat itu untuk sila pertama Pancasila kan bunyinya itu ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, jadi kemudian itu diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Karena kan kalau untuk yang kalimat yang pertama itu dia hanya menunjukkan atau ditujukan kepada orang-orang muslim saja. Nah, bagaimana dengan orang yang non-muslim? Karena kan di Indonesia ini bukan cuma muslim aja ya teman-teman, ada agama-agama lain. Nah, untuk itulah disepakati bahwa untuk sila pertama Pancasila ini kemudian diubah istilahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dari ketetapan tersebut dapat disimpulkan bahwa apakah A. kedudukan negara lemah, B. DPR selaku perwakilan rakyat mempunyai kedaulatan penuh, C. negara dijalankan berdasarkan konstitusi, D. Rakyat memegang kebebasan tanpa kontrol. Atau yang E. Kedaulatan negara dilakukan dengan pengambilan keputusan rakyat. Oke, untuk opsinya kita lihat dulu yang A. Kedudukan negara lemah. Tidak sama sekali ya teman-teman. Isi dari pasal 1 ini, ayat 2 sama sekali tidak membuat kedudukan negara menjadi lemah. Yang B, DPR selaku perwakilan rakyat mempunyai kedaulatan penuh, tentu saja juga tidak. Kemudian negara dijalankan berdasarkan konstitusi. Nah, jawaban inilah yang paling negara dijalankan berdasarkan konstitusi. Karena kan ini kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dan konstitusi di Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kemudian ditetapkan itu pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh para pendiri bangsa ini. Oke, soal TWK berikutnya. Dito sangat mencintai Indonesia. Oleh karena itu, Dito bercita-cita menjadi tentara. Ia bersedia mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa Indonesia. Cita-cita Dito dalam keterangan tersebut mengandung nilai apakah A. patriotisme, B. persatuan, C. keterbukaan, D. nasionalisme, atau yang E. bela negara. Oke, untuk soal seperti ini kita harus memahami dulu nih teman-teman apa sih patriotisme itu, nasionalisme, dan bela negara. Karena untuk choice yang B dan C, persatuan dan keterbukaan ini langsung aja kita coret karena tentunya sudah bisa diketahui bahwa bukanlah kedua hal ini ya. Oke, yang pertama patriotisme. Jadi patriotisme ini adalah sebuah paham serta sikap yang mengungkapkan perasaan cinta terhadap tanah air sehingga kita rela serta berani untuk berkorban demi kepentingan bangsa dan juga negara. Nah, kemudian untuk nasionalisme sendiri adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama
dalam mewujudkan kepentingan nasional, dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik internal maupun eksternal. Nah, jadi merupakan suatu paham kebangsaan dari suatu masyarakat di suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan juga tingkah laku individu serta masyarakatnya. Nah, sedangkan untuk bela negara sendiri adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi pembelaan negara ini bukan semata-mata tugas TNI maupun Polri ya, tapi tentu saja segenap warga negara Indonesia. Nah, jadi kalau untuk saya sih choice yang E juga saya coret ya, bukan bela negara untuk masalah yang dipaparkan pada soal tersebut. Nah, kemudian untuk opsi patriotisme dan nasionalisme, saya sih lebih cenderung untuk memilih yang patriotisme untuk kasus di atas ya, di mana sikap Dito ini dia bercita-cita menjadi tentara dan dia bersedia untuk mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa Indonesia. Ini sudah mencerminkan sikap dari patriotisme. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam mengatasi maraknya aksi radikalisme, pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Penerbitan undang-undang tersebut di masa pemerintah Presiden Megawati dilatar belakangi oleh apakah maraknya ancaman bagi keselamatan pejabat negara dalam menjalankan tugas, kewajiban, serta kebutuhan teknis pengamanan pejabat negara saat menjalani perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri. B. Banyaknya aksi terorisme yang cukup mengganggu ketenangan rakyat Indonesia sehingga menyebabkan kestabilan nasional terganggu. C. Peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa, serta kerugian harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. D. Semakin terganggunya aktivitas pejabat negara dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara sehingga layanan bagi rakyat tidak dapat dipenuhi secara optimal sehingga memberikan pengaruh yang besar bagi bangsa dalam kehidupan sosial, politik, keamanan, serta semakin terganggunya stabilitas nasional. Atau yang E. Banyak aksi radikalisme yang ingin merongrong kewibawaan dan kedaulatan negara Indonesia yang mengganti ideologi bangsa Pancasila dengan ideologi lain disertai dengan aksi terorisme yang meresahkan seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi untuk soal CPNS 2019 kemarin itu banyak banget sih soal-soal yang narasinya panjang dan opsinya juga panjang-panjang bacaannya ya teman-teman. Jadi cukup menyita waktu. Untuk itu kalian perbanyak aja sih latihan soal agar agar kalian terbiasa untuk membaca cepat dan juga memahami soal-soal yang panjang seperti ini. Oke, jadi latar belakang dikeluarkannya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme itu adalah dilatar belakangi dengan adanya peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Indonesia yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, hilangnya nyawa, serta kerugian harta benda yang menimbulkan pengaruh tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Jadi opsi yang paling tepat di sini tentu saja yang C ya. Oke, soal berikutnya. Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah apakah A. Negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. B. Negara merupakan organisasi masyarakat yang diciptakan oleh sebagian kelompok. C. Negara merupakan kekuasaan kewilayahan yang diperbolehkan untuk mengatur dengan cara kekerasan. D. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan.
Atau yang E, negara merupakan terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu. Oke, untuk soal ini dia menyangkut tentang nasionalisme ya. Jadi hakikat sebuah negara itu dia menekankan unsur pemerintahan. Nah, yang ini adalah tentang negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.